Hai teman-teman mahasiswa, saya Meliani Siringoringo. Kita kembali lagi pada video pembelajaran selanjutnya, masih menyambung pada materi video sebelumnya yaitu distribusi frekuensi dan ukuran data. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang distribusi frekuensi, maka video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ukuran data. Oke. Sebelumnya, ukuran data nanti akan dibahas mengenai ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Ya, di mana ukuran pemusatan itu biasanya kita dapat melihat bagaimana pola data atau data-data yang kita kumpulkan itu berpusat. Ya, namanya juga ukuran pemusatan terhadap titik pusatnya. Kemudian kalau ukuran letak, di mana nanti kita akan mempelajari tentang kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi letak titik tersebut di 25%, di 50%, dan 75% dari keseluruhan data. Kemudian yang terakhir adalah ukuran penyebaran. Seberapa besar data tersebut menyebar dari titik pusatnya biasanya kalau kita mempelajari tentang ukuran ukuran penyebaran. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah ukuran pemusatan. Di mana biasanya ukuran pemusatan ini akan diawali dengan rata-rata. Ya. Jadi ukuran pemusatan yang kita bahas di sini biasanya kita membahas yang paling umum kita ketahui adalah rata-rata. Nah, dalam materi kali ini, rata-rata kita akan melihat dari rata-rata hitung, yang paling sering kita dengar atau yang paling sering kita gunakan adalah rata-rata hitung, kemudian nanti ada rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Ya. Yang pertama kita bahas tentang rata-rata hitung atau rata-rata yang biasanya kita gunakan, yang paling sering kita gunakan. Misalnya kita punya 50 data tentang lama penyinaran matahari di kota Samarinda gitu ya. Terus kita mau rata-ratakan. Nah, biasanya kita pakainya nilai rata-rata yang atau rata-rata hitung yang seperti ini, di mana semua data kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan banyak data. Biasanya disimbolkan dengan X bar. Ya, kalau misalnya kita punya data berkelompok seperti data distribusi frekuensi, seperti tabel distribusi frekuensi, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ini. Ya, cuman nanti kita berfokusnya ke data tunggal semua. Ya, jadi bagaimana kita menghitung data tunggal, rata-rata hitung untuk data tunggal. Ya, sebagai contoh, kita misalnya punya data 70, 69, 45, kemudian 80, kemudian 56. Nah, kita hitung data-data ini. Dari data ini kita mau lihat ada satu karakteristik gitu loh. Kita mau lihat rata-ratanya berapa sih? Ya, kita biasanya gitu kan. Nah, dari 80 data kita mau tahu rata-ratanya pasti supaya kita bagaimana menyingkat atau kita mengetahui karakteristik dari data tersebut. Maka untuk rata-ratanya, tadi X bar simbolnya, ya, penjumlahan dari dari 1 sampai N, ya, XI dibagi N. Maka ini penjumlahan dari dari 1 sampai, ini banyak datanya 5, maka N-nya sama dengan 5, jadi dari 1 sampai N, sampai 5, XI dibagi N-nya adalah 5. Maka ini sama saja dengan X1 ditambah X2 ditambah hingga X5 yang terakhir. Dibagi 5. Ya, maka tinggal kita lakukan penjumlahan saja ya terhadap 70 ditambah 69 ditambah 45 ditambah 80 ditambah 56 dibagi 5. Maka kita peroleh rata-ratanya 64. Jadi dari kelima data ini rata-ratanya adalah 64. Ya. Jadi datanya
berada di sekitaran 64. Ya. Kemudian yang selanjutnya ukuran pemusatan adalah rata-rata ukur. Ini untuk data tunggalnya, ini data tunggal yang bernilai besar ya. Rata-rata ukur biasanya digunakan untuk data yang perbandingan data berurutannya itu sama ya. Perbandingan data yang berurutan itu tetap. Ya, misalnya data kita 2, ya 2, 4, 6, 8 itu kan 2, 4, 8, 16 itu kan berurutan. Maksudnya berurutan dan perbandingannya itu tetap. Ya, data yang berurutannya perbandingannya itu tetap. Kita punya data tunggal untuk data tunggal rumusnya ini, dan ini untuk data tunggal yang tapi yang bernilai sangat besar. Kita gunakan misalnya 80, 90, 100 ya. Enggak deh. 80, misalnya 80, 160 gitu ya. Kemudian 160 berapa lagi? Kelipatannya 320 ya. Itu kan kelipatannya itu nilai tunggal bernilai besar, tapi untuk data yang berurutan itu perbandingannya tetap. Kita bisa pakai ini. Kemudian contohnya tadi ya. Contohnya untuk data yang berukuran besar tadi ya. Maksudnya contoh untuk rata-rata ukur ya. Itu misal kita punya data 2, 4, 8, 16. Nah, kita pakai U. U yang akar tadi ya. Karena ada 4, diakarkan pangkat 4, kemudian datanya kita kalikan semua. Maka kita dapat nah, ini kan data yang berurutan, itu perbandingannya tetap ya. 4 bagi 2 atau 2 bagi 4, 2 dibanding 4 itu setengah, 4 banding 8 juga setengah, 8 banding 16 juga setengah. Oke, kemudian ukuran pemusatan yang terakhir yaitu rata-rata harmoniknya. Untuk data tunggalnya kita bisa pakai persamaan ini. H sama dengan N dibagi penjumlahan I ya dari I sama dengan 1 sampai N untuk I dibagi X I. Ya. Ini untuk kalau misalnya kita punya data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Fokus kita ke data tunggal saja. Contohnya misal kita punya data 3, 6, 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12 ya. Maka hanya tadi N ya, berarti ada 7 dibagi dengan penjumlahan 1 per datanya. 1 per 3 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 sampai tambah 1 per 12. Maka kita dapat 5,87. Jadi rata-rata harmonik dari 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12 adalah 5,87. Nah, biasanya rata-rata harmonik ini bisa kita gunakan ketika kita misalnya punya kasus nih. Misalnya si A melakukan perjalanan pulang dan pergi gitu ya. Misalnya ke sekolah gitu aja deh. Ke sekolah ya. A melakukan perjalanan pulang pergi ke sekolah. Ya. Perginya kecepatannya itu 10 km per jam. Sedangkan pulangnya dia 20 km per jam. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan rata-rata pulang dan pergi dari si A.
Nah, kalau misalnya kita pakai rata-rata hitung yang tadi yang di awal, itu berarti 10 ditambah 20 dibagi 2, berarti 15 km per jam. Padahal kita nggak boleh langsung seperti itu. Karena pulang pergi kan jaraknya sama, tapi waktu yang ditempuh itu berbeda tergantung dari kecepatannya. Maka kalau kita mau merata-ratakannya, kita bisa pakai rata-rata harmonik ini. Jadi H itu 2 ya, banyak datanya 2, 10, dan 20. Kemudian 1/10 ditambah 1/20. Maka kita dapat kecepatan rata-ratanya adalah 13 km per jam. Ya, ini lebih sesuai daripada kita pakai rata-rata hitung yang 10 ditambah 20 dibagi 2. Ya, jadi kalau kasusnya seperti ini kita bisa pakai rata-rata harmonik. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang ukuran pemusatan untuk rata-rata. Jadi kita bisa pakai rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik tergantung bagaimana bentuk atau bagaimana data yang kita peroleh. Tapi kebanyakan memang menggunakan rata-rata hitung tadi yang X bar sama dengan penjumlahan ya. Yang tadi X bar sama dengan penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Biasanya memang ini yang paling banyak digunakan. Kemudian ukuran pemusatan yang kedua yaitu modus. Modus, ya kita tidak asing lagi. Modus adalah atau menyatakan data yang paling banyak muncul. Biasanya disingkat dengan MO. Nah, istilah dari paling banyak muncul, berarti nanti kita lihat, kemudian kita cari mana yang frekuensi datanya paling sering muncul. Ya, misal paling banyak nilai 28, berarti modusnya adalah 28. Oke, ukuran pemusatan yang lain yaitu median. Jadi, di sini median biasanya titik tengahnya, nilai tengah atau nilai yang letaknya ya, letaknya di tengah gitu, biasanya mudahnya. Atau di sini untuk menentukan median kita lakukan pertama kali dulu mengurut data dulu. Jadi kalau tadi kita cari untuk rata-rata dan modus kita tidak perlu mengurutkan, tapi untuk median kita urutkan datanya dulu. Ya, untuk menentukan nilai median kita urutkan datanya dulu. Kemudian nanti kita pakai persamaan ini. Untuk data ini yang kita bahas data tunggal ya, data tunggal. Kalau N-nya ganjil atau banyak datanya ganjil, kita pakai persamaan ini. Kemudian untuk menentukan nilai median, kemudian kalau data nilai tunggalnya genap, kita menggunakan persamaan yang di bawah. Ya. Contoh. Kalau contoh modus ya gampang saja ya. Misal kita punya data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Nah, ini data kita. Kita mau cari modusnya, mudah. Kita lihat yang paling sering muncul saja. Yang paling sering muncul adalah 34, ada 4. Berarti modusnya adalah 34. Ya, yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul adalah 34. Maka modusnya adalah 34. Nah, sekarang mediannya. Ya, ini datanya berjumlah apa? Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganjil ya. N-nya ganjil. Maka kita pakai untuk menentukan nilai mediannya, kita pakai yang X, N per 2 ditambah 1. Ya, X, N-nya tadi 9. Mohon maaf, saya hapus dulu. Oke. Oke, tadi X, N, tunggu. X, N
ditambah 1 dibagi 2. Maka X, N-nya 9 ditambah 1 dibagi 2. Maka ini adalah 10 dibagi 2, ya. Maka mediannya adalah data ke-5. Data ke-5 setelah kita urutkan dulu. Jadi datanya kita urutkan dulu, ya. 12, dari yang terkecil 12, kemudian 14, kemudian 28, 14-nya ada 2 ternyata. Ya, saya urutkan dulu ya, ini diurutkan. Maka dapatnya 12, 14 ada 2, kemudian 28 ada 2, kemudian 34, kemudian 34, kemudian 34 ada 4. Nah, sudah kita urutkan. Nah, data yang kelima itu adalah mediannya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka mediannya akan sama dengan 28. Nah, bagaimana kalau dia genap? Misalnya kita tambahkan nih satu data, 40, jadinya genap. Ya. Misalnya ini datanya acak, kemudian kita urutkan seperti ini ya. Ada datanya, ini N-nya jadi ini N-nya jadi genap, ada 10. Banyak datanya ada 10. Maka mediannya menjadi sama dengan X N dibagi 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini kan N-nya tadi 10 ya. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Berarti data ke-5 ditambah, ini X tadi N bagi 2, 5, 5 ditambah 1, 6. Berarti data ke-6 dibagi 2. Nah, tinggal kita lihat data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 tadi adalah 28, sedangkan data ke-6-nya adalah 34. Jadi 28 ditambah 34. Dibagi 2, kita dapat 31. Jadi begitu cara cari median ketika dia data tunggal, kita fokus ke data tunggalnya ganjil, dan data tunggalnya banyaknya genap. Nah, itu tadi untuk ukuran pemusatan ada rata-rata, ada modus, dan ada median. Nah, untuk tergantung datanya ya, kalau rata-rata modus median, kalau datanya berupa data continue gitu ya, atau data continue, data discrete masih bisa menggunakan ketiga ini ya, rata-rata, modus, median. Tapi kalau datanya berupa data kualitatif ya, ordinal atau nominal, misalnya jenis kelamin ya, 5 orang. Misalnya jenis kelamin, kita punya variabel jenis kelamin. Kita lambangkan 1 laki-laki, 1 itu L, kita kodekan 2 itu perempuan. Maka misalnya kita punya 5 responden ya. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu laki-laki, yang ketiga itu perempuan, yang keempat itu laki-laki, yang kelima itu perempuan. Nah, kalau datanya seperti ini, kita tidak boleh mencari rata-ratanya, atau kita masih bisa mencari mediannya ya. Tapi untuk rata-rata kita tidak cocok ya. Untuk ukuran pemusatan ketika data kita berupa data kualitatif ya, ordinal atau nominal seperti ini, misal contohnya, maka ini kita masih bisa mencari modus dan mediannya. Tapi untuk rata-ratanya tidak. Ya, kalau ini kita rata-ratakan nanti 1 tambah 1, 2, 2, 4, 4 tambah 2, 6. Ya. Kemudian 6 tambah 2, 8. 8 dibagi 5 berapa? 1 koma ya. Apakah makna dari rata-rata 1 koma untuk variabel jenis kelamin? Tapi kalau kita cari modus dan mediannya lebih cocok. Modusnya berapa? Modusnya paling sering muncul 1. Oh, berarti modusnya itu 1. Atau kita bisa katakan yang paling sering muncul atau jenis kelamin yang paling banyak itu adalah laki-laki. Kemudian median. Median kan kita masih bisa mengurutkan. Ya. Tapi kalau median, memang kalau dia misalnya kita ketemunya datanya genap, ternyata dia koma-koma juga ya. Kan itu kan tadi yang contohnya kan data kesekian ditambah data kesekian dibagi 2 gitu ya.
itu bisa kemungkinan juga koma, maka median juga kurang cocok. Jadi, memang kalau misalnya datanya jenis kelamin, laki-laki, misalnya data untuk yang kualitatif ya, ornominal ordinal yang dia datanya itu kita kodekan ya, atau datanya itu bukan berupa angka, itu kita hanya cocok untuk ukuran pemusatan kita menggunakan modus. Atau tadi kita lebih cocoknya, lebih sesuainya lagi kita tampilkannya secara grafik ya, seperti grafik batang, grafik lingkaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini selanjutnya kita ukuran letak. Kita belajarnya kuartil ya, tidak asing lagi ya kuartil. Kuartil untuk kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 2 biasa sama dengan median ya. Jadi di sini kita fokusnya hitung kuartil 1 dan 2 saja ya. Misal tadi data tadi ya, kita punya 12, kita urutkan 14, 14, 28, 28, 34, 34, 34, 34. Ya, K1-nya pertama kita tentukan letak dulu. Kita tentukan letaknya dulu. Ya, letaknya misalnya letak kita cari kuartil pertama, K1 sama dengan data ke ya I-nya yang berarti letak kuartil 1 berarti I-nya tuh sama dengan 1 ya. 1 N-nya ada tadi 9 ya, tambah 1 dibagi 4 ya. Berdasarkan rumusnya. Data ke ini sama aja 1 dikali ini jadi 9 tambah 1 10, 10 bagi 4 ya. Data ke 10 bagi 4 maka itu sama dengan data ke 2,5. Ya, maka K1-nya, nilai K1-nya atau nilai kuartil 1-nya adalah data kedua ya, data kedua ditambah setengahnya dari setengahnya adalah data ketiga dikurang data kedua. Ya. Jadi kita lihat dia data kedua setengah ya. Jadi data keduanya itu di data keduanya, terus setengahnya ini kita peroleh dari data ketiga. Data kan berarti ini kan kalau 2,5 kan berarti datanya terletak antara 2 sama 3 ya. 2-nya itu adalah data keduanya tadi. Nah, setengahnya ini kita hitung berdasarkan atau dari antara 2 dan 3. Jadi data ketiga dikurang data kedua. Nah, data kedua 14 ya. Pokoknya kalau untuk mencari median, kalau kuartil kita harus persentil, desil itu kita harus urutkan dulu. Jadi data kedua adalah 14 ditambah setengah. Data ketiga juga 14 dikurang data kedua adalah 14, maka ini sama dengan 0, maka kuartil satunya bernilai 14. Oke? Nah, bagaimana dengan kuartil ketiga? Kuartil ketiga sama. Kuartil kedua sama dengan median ya, jadi saya lewatkan saja. Kuartil ketiga tadi kita tentukan letaknya dulu. Ya, letaknya berarti data ke 3 dikali 9 tambah 1 dibagi 4. Maka ini jadinya data tadi 10, 30 bagi 4, maka data ke 7,5. Ya, berarti K3 itu kita peroleh dari data ke-7 ditambah setengahnya adalah terletak berarti antara 7 sama 8. Berarti data ke-8 dikurang data ke-7. Data ke-7. Maka sama dengan data ke-7-nya tadi berapa? Data ke-7-nya kalau kita lihat data itu adalah 34 ditambah setengah, data ke-8 ternyata juga 34 dikurang data ke-7 34, maka ini hasilnya 0, maka nilai dari kuartil ketiga atau nilai kuartil ketiganya adalah 34. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menghitung kuartil
atau ukuran letak menggunakan kuartil pada data tunggal. Ya, kalau datanya sedikit masih mudah ya kita menghitungnya. Kalau data banyak, nanti biasanya kita dengan bantuan aplikasi software gitu. Kemudian setelah kita membahas ukuran pemusatan, ukuran letak, yang terakhir kita membahas tentang ukuran penyebaran. Yang pertama rentang. Rentang sudah ya dibahas di tabel distribusi frekuensi, yaitu data terbesar dikurang data terkecil ya. Kalau contohnya tadi ya, data kita pakai contoh yang tadi, data terkecilnya ada 12, data terbesarnya adalah 34 ya. Ya, biasanya dilambangkan data terkecil itu min, data terbesar tuh biasanya dilambangkan dengan max. Minnya tadi 12, maxnya itu 34. Maka rentangnya sama dengan berapa itu? 22. Ya, 22. Kemudian rentang antar kuartil. Nah, tadi kita udah dapat juga kan rentang antar kuartil ya. Rentang antar kuartil adalah bagaimana jarak antara kuartil 1 dan kuartil 3. Tadi kita dapat kuartil 1-nya, berdasarkan contoh sebelumnya, kuartil 1-nya tadi kita dapat 14, kemudian kuartil 3-nya kita dapat 34. Maka RAK-nya atau rentang antar kuartilnya tinggal 34 dikurang 14. Ya, berarti 20. Ya, jadi ini rentangnya dari data terbesar data terkecil, berarti menyebarnya itu kalau berdasarkan rentang itu 22. Kalau berdasarkan rentang antar kuartilnya kita dapat sebesar 20. Nah, sekarang ada lagi simpangan kuartil. Berarti setengah dari jarak antar kuartilnya. Ya, itu namanya simpangan. Jadi, misalnya di tengah-tengah median tadi ya, K1, K2 itu median. Nah, kita kan mau lihat dari median kan dianggap median merupakan ukuran pemusatan ya. Jadi salah satu ukuran pemusatan. Jadi kita mau lihat kalau simpangan kuartil ini berapa sih jarak misalnya dari ukuran pemusatan median ke K1 atau ke K2. Maka kita bisa nyari setengah dari 20 ya. SK-nya berarti setengah dari RAK ya, atau K3 dikurang K1. Maka setengah dari 20 adalah 10. Berarti jarak antara ukuran pemusatan yang median tadi ke K1 atau K3 itu adalah 10. Nah, kemudian ukuran penyebaran yang lain kita punya rata-rata simpangan, variansi, dan simpangan baku. Nah, yang paling sering digunakan adalah variansi dan simpangan baku untuk menyatakan ukuran penyebaran. Nah, rata-rata simpangan itu seberapa besar kita mau lihat misalnya dari data pertama, kan nanti kan misalnya kita punya sederet data ya. Misalnya kita punya 5 data ya, X1, X2, X3, X4, X5 misal ya kita punya data ini. Nah, ini kan 5 data ini nanti akan punya X bar. Nah, kita mau lihat jarak dari X1 ke X1 ke X barnya, jarak X2 ke X barnya, jarak X3 ke X barnya sampai X4, X5 ke X barnya. Kita mau lihat jaraknya ini berapa. Nah, ini kan pasti beda-beda jaraknya. Nah, untuk mengetahui rata-rata dari keseluruhan jarak ini ya, jarak yang beda-beda untuk setiap data ini ke X barnya, maka kita pakai rata-rata simpangan. Jadi kita jumlahkan penjumlahannya, kita mutlakkan dulu ya. Kalau kita tidak mutlakkan nanti semua dijumlahkan ini hasilnya 0 untuk selisihnya. Maka kita kurangin untuk masing-masingnya X1 dikurang X bar, kemudian kita mutlakkan, X2 dikurang X bar kita mutlakkan, sampai kemudian kalau kita sudah dapat kita bagikan N. Ya, itu menjadi rata-rata dari simpangan antara atau rata-rata selisih antara masing-masing data ke X barnya. Kemudian variansi. Variansi ini bisa dikatakan seberapa data menyebar juga dari rata-ratanya. Ya, misalnya kita punya rata-rata berapa X bar, karena di sini X bar, nanti kita mau lihat dia ke kanan berapa menyimpangnya, ke kiri berapa menyimpangnya. Ya, seberapa besar data itu menyebar dari X barnya. Ya, data-data yang kita miliki. Jadi, misalnya data kita, misal X barnya
10 gitu ya, X barnya 10 ya. Jadi variansi sama simpangan baku ini melihat seberapa besar data itu menyimpang atau menyebar dari X barnya. Tapi lebih bisa kita melihatnya dari simpangan baku ya. Jadi kita hitung dulu variansinya, kemudian kita hitungin simpangan baku. Jadi kalau misalnya simpangan bakunya misalnya dapat 2, berarti nanti X barnya 10 ya. Nah, dia akan menyebar, data itu akan berada di antara 10 ke 12 ya, atau 10 ke 8. Jadi antara ini. Jadi menyebarnya 2, 2. Jadi antara sekitaran 8 yang lebih kecil dari 10 atau ke kirinya itu 2, ke kanannya itu 2. Berarti dia datanya itu menyebar sekitaran ini saja. Kalau kita mau melihat dari nilai variansi dan nilai simpangan baku. Nah, kita kalau menurut rumus, kita bisa dapat ya. Nah, contohnya kalau untuk simpangan rata-rata ya tadi, ya, rata-rata simpangan maksud saya. Rata-rata simpangan, maka kalau misalnya kita punya data, ya, saya punya data 1, 2, 2, 3, ya, maka misalnya X barnya berapa nih? X barnya sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3, berapa ini? 4, 1, 5, 8 dibagi 4. Ini dibagi 4 sama dengan 2 ya, berarti X barnya 2. Maka kita cari. Kita hitung XI dikurang X barnya. Ya, ini berarti 1 dikurang 2 minus 1, 2 dikurang 2, 0, 2 dikurang 2, 0, 3 dikurang 2, 1. Mutlaknya berapa? Mutlaknya berarti 1, 0, 0, 1. Nah, ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Maka RS-nya, rata-rata simpangannya itu sama dengan tadi penjumlahan kan? Ini kita sudah jumlahkan. 2 dibagi, ya penjumlahan untuk masing-masing mutlak X1, XI dikurang X barnya 2 dibagi, banyak datanya 4. Jadi dapatnya setengah. Berarti data ini ya menyebar masing-masing datanya itu, selisih masing-masing datanya terhadap X barnya itu rata-ratanya adalah setengah. Oke? Kemudian bisa kita lanjutkan ke variansi. Ya, kita variansi sama variansi misalnya kita punya data XI, 1, 2, 2, 3, misal gitu ya, maka kita cari selisihnya juga dulu. Untuk masing-masing datanya terhadap X barnya. Berarti minus 1, 0, 0, 1. Ya. Nah, tapi di sini dia yang kemudian kita carinya, tadi ini kan carinya mutlak, kalau di sini kita nyarinya X bar, X kuadrat, XI min X bar kuadratnya. Kita kuadratkan selisihnya ini tadi. 1, 0, 0, 1. Sama ya, jumlahnya 2. Maka untuk variansi S kuadratnya ya, tadi kan penjumlahan dari XI dikurang X bar dikuadratkan. Berarti ini kita jumlahkan nih, 1 tambah 0 tambah 1, 0 tambah 1. Berarti dapatnya 2. Dibagi dengan N min 1. N-nya 4, dikurang 1, maka 2 per 3. Ya, maka ini variansinya. 2 per 3. Nah, kita kalau mencari simpangan bakunya, tinggal variansi kita akarkan. Simpangan baku, maka S kuadrat sama dengan, S, maksud saya, mohon maaf. Simpangan baku itu S, itu sama dengan akar dari variansinya, atau akar dari S kuadratnya. Maka akar dari 2 per 3. Silahkan. 2 per 3 berapa hasilnya? Akar dari 2 per 3. Ya. Berarti dapatnya di sini akar dari 2 per 3 dapatnya adalah 0,81
6. Ya. Jadi datanya menyebar dari rata-ratanya itu adalah sebesar, rata-ratanya tadi 2 ya, berarti dia menyebar sebesar ke kanan itu 0,816, sekitar 0,816, dan ke kirinya juga sebesar 0,816. Jadi datanya itu ya berada sekitaran ini. Ya, interval ini. Oke? Nah, itu tadi pembahasan mengenai ukuran data. Nah, biasanya kalau kita mau menyajikannya dalam bentuk grafik, ada satu grafik yang namanya grafik box plot, di mana grafik box plot itu menampilkan nilai K1, K2, K3. Ini K1, ini K2, ini K3-nya. Ya, ini K1, ini K2, ini K3. Ya, boxplot biasanya memudahkan kita untuk mendeteksi adanya outlier atau pencilan atau data yang memang jauh nilainya dari dibandingkan dengan sekumpulan data yang ada. Ini salah satu contoh grafik yang bisa kita lihat, dia menampilkan letak data K1, K2, K3. Kita bisa melihat pola datanya ya. Ya, berarti kalau ini data-data kecil itu lebih menyebar daripada data-data yang besar karena luasan dari kotaknya itu lebih kecil, sangat kecil dibandingkan dengan data yang di bawah atau kotak yang di bawah. Itulah tadi pembahasan kita mengenai ukuran data. Demikianlah video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih.